Oke. Selamat malam para mahasiswa Teknik Industri BOL. Halo. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Baik. Ini saya gunakan whiteboard ya. Whiteboardnya menggunakan Wacom. Jadi papan tulis saya itu di Wacomnya. Ya. Karena nulisnya pakai pakai mouse sulit ya, nggak gitu bagus tulisannya. Baik. Ini sudah kelihatan nih. Halo, share ya. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak, udah jelas. Nah, oke, new share. Saya masuk ke whiteboard. Papan putihnya ya. Baik, kita langsung masuk aja ya. Oh ya, saya perkenalkan nama saya sudah tahu ya, Wikarya Ghazali. Ya, saya sudah ngajar di BINUS semenjak 4 Februari 1983. Jadi sudah 38,5 tahun. Sudah pensiun 11 tahun saya sebetulnya. Ya, tapi Bapak ngajar online masih ngajar offline berarti? Ya, saya ngajar yang reguler. Nanti tanggal 27 ini mulai kuliah itu, ya, tanggal 27 September tahun ini 2021. Baik. Yang reguler, Pak. Ya, reguler. Reguler saya ngajar yang semester ini yang jurus program ganda matematik computer science di double degree mereka. Kalkulus 1, kemudian kalkulus 1 di BES. BES itu singkatan dari BINUS ASO. Nah, itu kerjasama Jepang tuh, ASO. BINUS ASO School of Engineering. Itu ada dua, itu otomotif dan product design engineering. Nah, ya saya ngajar kalkulusnya di product design engineering di bawah jurusan teknik industri, ya. Baik, kita masuk nomor 1. Tadi skillnya whiteboard. Ya, ini sudah whiteboardnya. Baik, nomor 1, tentukan nilai-nilai limit, ya. Ya. Tentukan, ini harusnya nilai limit berikut ya, limit ya, jika ada ya. Nah, yang pertama limit dari Y menuju min 3 dari GY, ini soalnya. Jika GY-nya diketahui adalah Y kuadrat tambah 9, jika Y-nya kecil dari min 3, kemudian 3 kurang 5Y jika Y-nya besar sama dengan 3. Ya, ini soalnya. Nah, limit jika ada limit, karena kalau ada batasan ini pasti ada namanya limit kiri dan limit kanan. Nah, kalau X-nya kecil dari min 3 artinya apa tuh? Sebelah kiri dari min 3 enggak? Halo? Ya, Pak. Sebelah kiri dari min 3 itu, Pak. Jadi Iya, kalau kita sebelah kiri dari gambarkan minus ini, 3. ya, Jadi kita minus gambarkan sini. kiri. Ini minus 3, yang sebelah kiri ini yang Y kecil dari min 3. Sebelah kanan Benar. Y besar dari min Minus 3 ya, nak? Ya, benar, Pak. Nah, ini yang sama dengan ya. Yang ada sama dengannya enggak? Baik. Berarti ngerti itu ya. Oke, kita langsung solusinya adalah pertama limit kiri dulu. Limit kiri kasih titik 2 aja. Limit Y menuju min 3. Min ada gak yang tulis Y menuju min 3, panahnya ke Kiri. ke bawah. Ke bawah. Ke bawah tuh kiri, kalau ke atas kanan. Tapi ada gak min plus? Min kiri, mungkin kita pakai min plus saja ya. Min dari GY. Ya, Pak. Ya, GY. Nah, ini artinya kan tadi kalau
kiri itu artinya Y-nya kecil dari min 3 enggak? Nah, Ya. jadi di limit Y menuju min 3, min, ada min di sini ya. Saya kasih dikari. G-nya berapa sini? Yang kecil dari min 3 berapa G-nya? Di sini. Y kuadrat tambah 9. Tambah Ya, 9. Y kuadrat Nol, Pak. tambah 9. Ya, kita masukkan. Ya, kita masukkan. Hati-hati. Ya, saya 18, hati-hati. 18, Betul ya. Min Min 3 3 pangkat 2 2 ditambah 9. 18. 9 tambah 9 adalah 18. 18. Bukan 0 ya. Kemudian limit kanan. Limit kanan adalah limit Y menuju min 3 plus. Plus itu artinya kanan ya. Kanan. Ya, Plus lebih kanan besar. atau panah ke atas ya. Ini adalah limit dari Y menuju min 3. Nah, yang besar dari min 3 nih. Berapa Ya. nih? 3 kurang kurangi 5Y. 15. kurangi 5Y. 5Y. Berarti 3 kali Y-nya min 3 ya. 5. Min 3. Min 3 Kurang, kali sorry. 5. Salah nih. 3 dikurang Ini pemain andu. Min 3. 3 dikurang 5 kali min 3. Min 3. Jadi hasilnya 3 tambah, ini min kali min plus 15. Tambah Hasilnya 15. 18. kebetulan ini sama ya, ini sama. Nah kalau limit kiri sama kanan itu biasanya memang merupakan syarat dari fungsi kontinu biasanya ya. Untuk fungsi kontinu ini berlaku nih. Kalau limit kiri sama limit kanan itu syarat dari salah satu syarat dari fungsi kontinuitas ya, fungsi kontinu ya. Jadinya kontinu kalau limit kiri sama limit kanan. Kalau tidak sama discontinue ya. Oke. Sebenarnya tidak usah ditulis, langsung aja. Ini sudah terjawab sebetulnya sampai sini. Ini kan tanya Iya. milimeter kan nilai milimeternya udah selesai ini, tidak usah tulis limit kiri sama limit kanan. Itu nanti untuk kalau mungkin di contohnya saya tuliskan gitu ya. Limit kiri sama limit kanan. Pak, memenuhi syarat Tapi aku untuk- ingin tanya hal kecil, Pak. Ya, silakan. Yang bagian tanda baca lebih kecil dari sama lebih besar sama dengan. Itu ada Ya. pengaruhnya nggak sih sama dengannya itu di soal ini? Di dalam hitungan enggak, tapi dalam gambar tuh ada pengaruhnya. Jadi kalau Oke. kita gambar Oh. ini min 3, ini sebelah kiri ini Y kecil dari min 3. Min 3 enggak masuk. Tapi kalau Iya. yang Y besar sama dengan min 3, sebelah Min 3 kanannya masuk. masuk. Nah, masuk. Ini masuk sama dengan min 3 masuk nih. Paham ya? Ini pengertiannya. Paham, nih. Pak. Nah, ini udah selesai nomor 1 gitu aja sebetulnya ya. Jadi ya enggak usah ditulis limit kiri limit kanannya, itu merupakan syarat dari fungsi kontinu ya. Oke? Oke, Pak. Baik ya. Kita save dalam PDF. Nanti saya kasih juga nih dalam bentuk PDF-nya. Baik, kalau sudah kita teruskan 1B. 1B adalah mencari limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat tambah 4X dikurang akar X kuadrat tambah 5X. Ya. Sebenarnya ini ada rumusnya. Ya. Halo. Soalnya ini ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini ada rumusnya sebetulnya, ya. Sebenarnya. Tapi kalau ya nanti kita lihat cara kita kerjakan ini persis sama dengan rumusnya sebenarnya. Yang penting depannya harus sama nih. Koefisien X kuadratnya sama-sama 1. Sama. Ya. Nah, ini kan AX kuadrat tambah BX tambah C. C-nya 0. Sini PX, P sama dengan A ya. PX kuadrat tambah QX, Q-nya 5, R-nya 0. Ya. Oke. Untuk menghilangkan akar, seperti pelajaran di SMA, apa tadi SMK, atau pokoknya sekolah lanjutan atas, yaitu Anda menghilang ini dengan cara mengalihkan, ya kan? Mengalihkan dengan sekawan. Sekawannya tidak harus penyebut, tapi bisa pemilang, bisa penyebut.
Jadi ini dianggap persatuan nih. Akar X kuadrat tambah 4X dikurang akar X kuadrat tambah 5X per 1. Artinya sama nggak gitu? Halo? Sama Pak. Sama, Pak. Dikali dengan sekawan. Sekawan itu adalah tanda tengahnya beda, plus ini ya. Jadi akar kurang akar jadi akar tambah akar. Dalam akarnya sama ya. X kuadrat tambah 4X ditambah akar X kuadrat tambah 5X. X. Nah, ini nilainya supaya tetap 1 sama dengan 1, berarti pembilang dan penyebutnya sama. Ya, kita salin aja. Sama. Ya, ini X kuadrat. Ini kan nilainya 1 nah nih. 1 Pak. Ya, ini sama dengan 1. ya. Karena pecahan ini akar kurang akar dikali 1 kan tetap akar kurang akar. Betul enggak? Ya. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Kemudian ini rumusnya kan masih ingat enggak nih? A kurang B kali A plus B, masih ingat enggak? Masih ingat, Pak? Kurang B kali A tambah B atau terbalik. Itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat enggak? SMP ini kan? Ya, kuadrat suku yang sama, jadi limit kita salin X. Limitnya salin terus ya, sampai terakhir. Jadi A kurang B kali A plus B, kuadrat suku yang sama, tuh A kuadrat tuh kuadrat suku yang sama. Jadi akar X kuadrat tambah 4X pangkat 2 dikurangi akar dari X kuadrat tambah 5X pangkat 2. Jadi ini A kuadrat kurang B kuadrat tuh. A kurang B kali A plus B adalah A kuadrat kurang B kuadrat per 1 dikali penyebut, ini salin aja penyebutnya ya kan, 1 kali penyebut. Ya, salin aja X kuadrat tambah 4X ditambah akar X kuadrat ditambah 5X. Nah, hasilnya adalah apa nih? Menuju tak hingga. Ini pangkat 2 hilang akarnya enggak? Hilang Pak. Hilang, Pak. Hilang Pak. Akar P kuadrat, akar A kuadrat adalah akar A di pangkat 2 akar A kan. Jadi hasilnya Iya Pak. kurung aja gitu, kurung X kuadrat aja tambah X kuadrat plus 4X. ya, akar pangkat 2 hilang akarnya. Ini juga, tapi ini karena ini min, hati-hati kasih ke dalam kurung. Ini akar sama pangkat 2 hilang juga, tinggal X kuadrat tambah 5X. Hati-hati ada tanda min di depannya. Berarti tandanya nanti berubah ya untuk belakangnya. Yang penyebut salin saja. Jadi X kuadrat tambah 4X ditambah dengan akar X kuadrat tambah 5X. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, sekarang kita buka kurung. Kita buka kurung berapa? Pembilangnya menjadi apa? Kita buka kurung X kuadrat tambah 4X. Nah, berarti ini kali min X kuadrat min 5X per akar X kuadrat plus 4X tambah akar tambah 5X. Ini X kuadrat ini lah, habis nggak nih? 0. Habis 0 maksudnya. Habis Pak. X kuadrat 0. 4X kurang 5X berapa? 1. Min Ya, 1X. 5 plus 1 ya. Min 1X, min X saja itu. 1X. Jadi hasilnya sini menjadi min X. ya, min X per. Akar. Nah, ini kita cari nilainya berapa, ini nilainya berapa. Identiknya. Kita seolah kita keluarkan X kuadratnya, coba gini ya. Akar X kuadrat tambah 4X itu sama enggak dengan akar kita keluarkan X, artinya keluarkan itu artinya dikali X kuadrat dibagi X kuadrat, itu maksudnya. Sama enggak gitu? Gini. Dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. X kuadrat yang kita coret sama nama dalamnya nih. X kuadrat ditambah 4X. Itu enggak? Kalau X kuadrat yang saya coret ini sama namanya nih. Sama Pak. Sama ya. Ini artinya dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. Ya. Jelas sampai sini? Jelas. Halo. Jelas, Pak. Halo, Pak, jelas. Nah. Sekarang Anda tahu akar X kuadrat berapa? X. X. Akar. Ini dibagi nih. X kuadrat bagi X kuadrat berapa? Dalam kurung. 1. Tambah 4X dibagi X kuadrat. 4 per X.
4 per X. 4 per X. Ya, 4X per X kuadrat. X ini diseranakan 4 per X, ya kan? Jelas ya? Nah, Jelas. begitu juga yang belahnya juga. Akar dari X kuadrat tambah 5X itu sama dengan, jadi X kuadrat tambah 5X ini seolah-olah dikali X kuadrat dibagi X kuadrat. Betul nggak gitu? Ya kan? Ya betul Pak. Nah, akar dari X kuadrat ini adalah X. X akar 1. 3 akar X kuadrat bagi X kuadrat 1. 5X sebagai X kuadrat, X-nya sudah 1, tinggal 5 per X. 5 per X. Nah, ini kita salin sini. Ini kita salin akar ini dia. Berapa akar ini nilainya? X akar dari kurungnya boleh buka ya. 1 tambah 1 tambah 4 per boleh X. buka. Ditambah Tambah. Nah, yang ini akar X kuadrat tambah 5X ini hasilnya. X akar dari 1 per X. 1 ditambah 5 per X. Kurungnya boleh buka. Sampai sini jelas? Halo. Jelas Pak. Oke. Nah, karena pembilang dan penyebut mempunyai X pangkatnya sama atau berbeda pun nggak masalah, nanti diseranakan. Berarti pembilang bisa dibagi X, penyebut bisa dibagi X nggak? Iya, Bisa, Pak. Bisa Berarti Pak. kita tanya X pangkat berapa tertinggi X pada pembilang dan penyebut, X pangkat berapa tertinggi di 1. luar akar ya, di luar akar. Di luar akar nih X pangkat 1, ini X pangkat 1, ini di luar akar. Jadi kita bagi pembilang dengan X pangkat 1, penyebut juga dibagi X pangkat 1. Jadi ini min X per X per, terus ini X per X X. akar 1 tambah 4 per X dibagi X, gitu kan? Dibagi X. Ya. Ditambah X akar 1 tambah 5 per X dibagi X. Nah, ini X-nya kan dibagi coret. 1 per 1, 1 kan? Ini juga coret. Ini juga coret. Betul nggak gitu? Iya. Betul Pak, betul. Ya. Berarti yang atas tinggal apa? Min 1. nggak? Min 1. Min 1 Per akar tambah akar, ya kan? Iya. Ya nggak? Nah, Ya Pak. jelas nggak di sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jadi kita lanjutkan. Nanti kita bisa lihat lagi ya. Sama dengan limit X menuju tak hingga. Tak hingga itu angka 8 tidur ya. Tadi apa? Min X per X adalah min 1 per akar X 1 per 1 plus 4 4 per X tambah plus akar 1 tambah 5 per X. Itu nggak tambah 5X. Kalau ragu kita lihat lagi. Ini nih. Min X per X, min 1, ini akarnya coret. X-nya kita coret, X-nya ya. Kita coret. Sehingga hasilnya adalah ini. Ya kan? Nah, kemudian ini barulah kita masukkan. Ingat, selama ini belum selesai, limitnya ditulis saja. Karena limit dari konstan kan konstan jawabannya. Jadi limit aman, supaya aman. Ini menjaga kalau seper 0 dapatnya tak hingga, seper tak hingga hasilnya 0. Hati-hati ya. Di dalam limit. Tapi kalau seper 0 tanpa limit, tak terdefinisi. Seperti hingga juga tak terdefinisi. Ya. Oke, min 1. Ini kita masukkan nih. Akar 1 tambah 4 per tak hingga ditambah akar 1 ditambah 5 per tak hingga. Ya. Nah, ini adalah limit dari X menuju tak hingga. Gitu. Ini min 1. Ini berapa? plus Akar 1 ditambah 4 bagi tak hingga berapa dalam limit? 0. 0 Pak. 0. Ya, betul. 1 ditambah 5 bagi tak hingga 0 juga. 0 juga Pak. Jadi limit X kita tulis enggak apa-apa, limitnya 1 enggak apa-apa ya. Min 1 ini akar 1 kan nih. Akar 1 Akar 1 tambah akar 1. tambah akar 1. Nah, ini karena sudah angka ya limitnya boleh hilang. Karena limit konstan. Jadi min 1 per akar 1 1, ya kan? Iya. Min 1 per 2. Hasilnya apa? Min setengah. Nah, itulah jawabannya. Jelas ya? Jelas. Baik. Saya save aja ya, takutnya apa kalau ada PDF. Oh, nggak bisa. Oh, bisa. Oke, kita lanjutkan
1A, 1B, ada 1C ya. Oke. Ada 1C lagi. Kita lanjutkan 1C. Ya. 1C yaitu limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 kali sin 1 per X. Sebelum ini mungkin saya terangkan dulu, ini harus kita periksa bentuknya bentuk apa. Nah, sebelumnya harus kita ngerti dulu bentuk tak tentu itu apa. Bentuk tak tentu dalam limit, ya apa saja dalam soal limit ya. Itu ada tiga kategori atau 3 tipe. Tipe pertama adalah kalau dimasukkan nilainya berbentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Siapa yang tahu nih? Apa namanya nih? Halo? Ini namanya dalil hospital. Ya, hospital. Nggak pakai S ya. Kalau pakai S rumah sakit nih. Ini O-nya pakai topi. Ya, host bacanya kan. Hospital. Tapi nada S-nya ke topi ya. Ini kan orang Perancis nih. L hospital ini nama orang. Ya, yang menemukannya. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga. Satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Kurang tak hingga. Yang ketiga bentuknya adalah kalau kita masukkan berbentuk 1 tak hingga pangkat 0 atau 0 pangkat 0. Ini artinya apa? Dibikin ada tipe 1, 2, dan 3. Tipe 2 bisa diselesaikan harus diubah tipe 1. Kita lihat ya, yang ini 0 kali tak hingga ini boleh kita anggap, kita tahu tadi tak hingga ini sama enggak dengan apa? 1 per 0 enggak? 1 per 0. Jangan dicoret ya, jangan dicoret. 0 kali 1, 0 per 0. Ini adalah tipe 1 nanti. Anda lihat ini adalah tipe 2 menjadi tipe 1. Baru boleh gunakan dalil hospital, artinya pembilangnya boleh kita diferensialkan, penyebutnya kita diferensialkan juga. Dua-duanya. Dalam bentuk per ya, artinya bukan U per V ya. Bukan U per V, pembilangnya turunkan sendiri, penyebutnya turunkan sendiri. Itu maksudnya. Begitu juga yang ini 0 kali tak hingga, ini juga bisa 0-nya yang kita ubah, 0-nya adalah seper tak hingga kali tak hingga. Hasilnya apa? Tak hingga per tak hingga. Ini sekali lagi bukan hitungannya. Ini bukan hitungannya, ini adalah apa istilahnya? Berubah bentuk. Ya, berubah bentuk atau melihat tipenya. Ini adalah tipe 1, ya kan, tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Itu juga tipe ketiga. Tipe ketiga ini. Ini nanti tipe ketiga, 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Ini dengan cara dimisalkan nih. Ini misalkan A sama dengan 1. Sorry. Jadi tipe 3 ini kita misalkan gini ya, dengan cara ini A adalah 1 pangkat tak hingga ya. Jadi limit ini misalkan A, kita lenkan. Len, Anda tahu len enggak? Len itu adalah logaritma bilangan pokok E. E itu apa? Bilangan Euler 2,8182 dan seterusnya. Ya, bilangan Euler. Euler ya. Euler. Bukan ular ya, Euler. Ya. Nah, seperti ini dia len. Jadi dilenkan, jadi len kiri, len A adalah len 1 pangkat tak hingga. Ini sekali lagi ilustrasinya. Nah, ini menurut sifat logaritma pangkat boleh dibawa ke depan sebagai pengali. Aslinya apa tuh? Tak hingga kali len 1. Tak hingga adalah len 1 adalah apa? 0 kan? 0. No. Nah, tak hingga kali 0 ini sama dengan 0 kali tak hingga. 0, tak Ini hingga. adalah tipe 2. Nah, seperti ini tipe 2. 0 kali tak hingga itu apakah bentuknya 0 per 0? Bisa ada 2 bentuk. Apakah bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini adalah tipe 1. Ya, begitu gak ini sama tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Jadi ini bentuk tertentu itu cuma yang ini aja, enggak ada yang lain ya, cuma ada 3 tipe. Sudah paham ini? Halo. Oke. Ya.
Lanjutkan, baru masuk soal 1C ya. Tadi kena saya harus terangkan dasarnya. 1C adalah limit lim ya. Lim itu singkatan limit X menuju tak hingga. Ini soalnya ada yang kemarin di soal tipenya ada saya kasih tahu ya, ada yang berubah ya. Kayaknya belum diubah dari pusat, jadi saya belum sempat kasih tahu itu. Nah, ini bentuk soalnya. Coba kita masukkan dulu nih. Tipe apakah ini? Coba masukkan. Dan ini sekali lagi ilustrasinya tak hingga pangkat 3 kali sin seperta hingga. Gitu kan? Tak hingga pangkat 3 kan tak hingga. Ini sin seperta hingga apa? 0. Kan? Enggak, nih limit ya. Kalau limit ya. Sin 0 apa? 0 kan? Tak hingga kali 0 adalah 0 kali tak hingga. Ini adalah tipe 2. Tipe kedua. Ya, tipe 2. Jadi ini adalah tipe 2 ya. Ini adalah tipe 2. Nah, ada keistimewaannya kalau sin, ingat ya, kalau sin itu kita ubah jadi kalau sin U per U ya. Hanya yang boleh itu hanya sin dan tangan ya, sin U per U, tangan U per U, atau kebalikan, U per sin U per tangan U. Tangan dan sin istimewa ya. Jadi ini tulisnya limit X menuju tak hingga ya, kita salib ya. Yang ini terserah ya. Sin dulu, kita lihat dari sinnya. Kita salibnya sin seper X per, nah ini harus sama sudutnya. Kalau ini sin seper X, sini juga seper X. Ya, sama. Kalau 5 per X, 5 per X. Ini nilai 1 nih untuk X menuju tak hingga dikali, berarti ini supaya ini S pangkat 3 nih sini. S pangkat 3-nya letak di belakang ya. Terus ini tadi ini enggak ada kan? Halo? Ya. Sin U per U, maka ini harus kali seper X per 1, itu enggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Kalau ini kita coret kembali ke semula, betul enggak? Ya. Nah, ini nilainya adalah 1. Ya. Sehingga ini jadi apa? Limit X menuju tak hingga dari ini nilainya 1 kali seper X kali X pangkat 3. Ini coret. Ini coret 1, ini tinggal 2. Jadi limit berapa? X menuju tak hingga dari X kuadrat sama dengan limit X menuju tak hingga dari 0 kuadrat. Hasilnya apa? 0 gede. 0 gede. Nah, ini datang 1 ini dari mana? Datangnya kita limit trigono itu adalah limit X menuju 0 dari sin X per X. Nilainya 1. Mungkin saya jelaskan lebih di sebelahnya ya. Oke. Sebetulnya limit trigonometri itu apa saja yang istimewa? Limit trigonometri ya. Limit trigonometri itu istimewanya limit X menuju 0 sin X sama per X atau kebalikannya. Yaitu X per sin X. Ya. Sin dan tangan. Jadi terus lagi limit X menuju 0 dari tangan X per X. Itu juga limit X menuju 0 kebalikannya, X per tangan X. Ini nilainya adalah 1. Istimewa. Pak, mau tanya Pak. Ya. Itu kan yang istimewa sin dan tangan Pak ya. Terus Ya. kalau bagian kos gimana Pak? Enggak berlaku nih. Ini berlaku hanya sin dan tangan saja. Dia ingat ini hanya berlaku untuk sin dan tangan. Yang lain tidak berlaku ya. Tidak berlaku. Kalau Satu minus ada cos X. treatment Kalau ada khusus. cos X masuk aja. Jadi cos X per X. Masuknya cos 0 1 per 0. Nah, seper 0 dalam limit tak hingga. Selesai udah. Iya, Sat. Ya, jelas ya? Iya, Pak. Istilah. Jelas. Nah, sekarang kita mau buktiin ini. Mengapa limit X menuju tak hingga dari sin seper X per seper X nilainya adalah
1. 1. Mengapa? Mengapa 1 nih? Tahu nggak? Enggak tahu, Pak. Nah, ini kita ambil ini. Ini X menuju tak hingga. Maka 1/X adalah 0. menuju 1/tak hingga. Betul nggak? 1/X Betul. menuju apa? 0 ya kan? 0. Nah, ini berarti berubah jadi apa? Ini berubah jadi limit X menuju. Tak hingga. Satu. Sebetulnya ini kan dari 1/X menuju 0 sin 1/X per 1/X. Betul nggak? Ini 1/X menuju 0 ini ya. Jadi 1/X menuju 0 berarti apa? Dibalik X per 1 menuju 1/0. X per 1 X 1/0 tak hingga. Ini makanya keluarnya sini Oh menjadi iya. limit. Betul nggak nih? Yang ini penting nih. 1/0. Ya, ini yang penting nih Anda lihat. Betul nggak? Maka ini X menuju tak hingga sin 1/X per 1/X. Nilainya tetap 1. Ya, sudah jelas? Halo, atau kita pakai Dallas Hospital, lebih gampang lagi. Ya, Dallas Hospital coba Anda lihat Dallas Hospital. Limit X menuju tak hingga sin 1/X per 1/X. Nah, limit X menuju 0. Turunan cos U apa? Ini anggaplah U ya. 1/X ini adalah U-nya. Sin U turunannya adalah cos U Minus. kali U aksen. Betul nggak? Mm. U aksen. Ini aksen ya. U aksen. Per penyebut aksen. 1/X aksen. Sama nggak? Halo? Oke. Sama-sama, Pak. Sin U turunannya kan cos U kali U aksen. Cos U kali U aksen. Untuk yang jamak ya, plural. Kalau sin X, sin Y turunannya cos Y. Udah. Tapi kalau bentuknya tunggal itu, kalau majemuk sin Y turunannya cos Y kali Y aksen. Cos Y kali Y aksen. Nah, penyebutnya aksen, sampai aksen. Nah, aksen yang aksen ini kan bercoret nih. Betul enggak? 1 kan? Oh ya Tinggal kelihatan, cos Pak. 1/X masukkan nih, coba. Masukkan cos limitnya tulis ya. Limit X menuju 0 adalah cos dari 1/0. 0. Ini dalam limit ya. Anda tahu 1/0 ini tadi Harusnya tak hingga ya, bukan ini tak tak hingga. hingga ya. Nol. Tak hingga adalah Cos 0. cos Cos 0 0 berapa? 1. 1. Nah, sebuti. Kalau pakai dalam hospital, kita buktikan betul limit X menuju tak hingga sin 1/X per 1/X adalah 1. Ya, Itu sama dengan dituruninnya masing-masing kan ya, Pak? Ya, masing-masing. Ya, masing-masing. Bukan U per V ya, hati-hati. Ini bukan U per V, tetapi dalam hospital tuh ada di web saya, nanti saya lihat. Pembilangnya turunkan sendiri, per penyebut turunkan sendiri. Sendiri-sendiri. Tidak, bukan U per V. Hati-hati. Sudah jelas? Halo. Oke. Ya jelas, Pak. Yo. Baik, ini yang tadi yang 1C sudah terjawab. Ini jawabannya tadi apa? 1C. Yang sebelumnya, sorry. Kita bisa lihat. Enaknya ini bisa lihat nih. 1C. Oh, ada salah saya nih. Ini menuju tak hingga ya. Ini bukan 0, sorry. Ini ada salah nih. Ini adalah tak hingga. hingga pangkat 0, bukan 0, tapi depannya adalah tak hingga. Oh iya, maunya tadi beda gitu. Ya, di depannya tak hingga. Karena X-nya menuju tak hingga kan nih. Iya, Kalau X Pak. menuju tak hingga, X kuadrat berapa? Ya tak hingga pangkat 2 kan. Kan? Ya. Sorry ya. Oke. Ya, Pak. Siap. Ya. Kita teruskan. Sudah selesai 1C, sekarang kita lanjutkan nomor 2. 2A nggak ada ya, langsung nomor 2 aja satu soal kan. Harusnya ada 2A, 2B, tapi 2A-nya saya buang karena membingungkan. Ini yang istimewa untuk yang pangkat 1 pangkat tak hingga. Nah, ini saya mau terang lagi. Tadi kan tipe 3 termasuk adalah 1 pangkat hingga enggak? Iya, Pak. Kalau Iya, betul, tak Pak. hingga pangkat 0 dan 0 pangkat yang ini.
Untuk satu pangkat tahingga itu punya rumus istimewa, ya, punya rumus istimewa yaitu limit X menuju A, A-nya berapa ya, dari 1 plus U pangkat V, Pangkat V. itu adalah E berpangkat limit X menuju A, U kali V. Kali Ini V. rumusnya, di mana itu bisa ya, di mana limit U-nya 0, ya, limit X menuju A dari U-nya 0, dan limit dari X menuju A, V-nya tak hingga. Jadi kalau dimaksud 1 tambah 0, 1, V-nya pangkat tak hingga. Ini rumusnya E berpangkat limit U kali V. Jelas? Nah, Jelas, Pak. datangnya dari mana tuh? Nanti di akhir ya, kalau ada waktu kita terangkan, soalnya nanti khawatir saya tidak selesai terang ini. Baik, ya ngerti ya rumusnya. Nah, jadi oke. Nah, untuk nomor 2 ada satu soal ya tadi ya, yaitu limit X menuju 0, X plus 1 berpangkat kosekan X. Second X. Nah, ini boleh dituliskan limit X menuju 0. Ini dibalik boleh kan? X plus 1 kan 1 tambah X. 1 plus 1 X. tambah X. Berpangkat kosekan X. Bentuknya sama enggak ini? Menyata sama enggak? Sama Ini Sama. U-nya nih. Ini sebagai U-nya, ini sebagai apa? V. V-nya. Nah, sesuai bentuknya ini adalah E berpangkat sesuai rumusnya limit X menuju 0 X menuju U 0, kali V kan? U kali V. Iya. Jadi E berpangkat limit X menuju 0, U-nya berapa? U-nya 0. sama dengan X. X. Tadi ini 1 tambah U kan? Punya X. Ini kan X masih X. Ya, 1 tambah U. U-nya sama dengan X. V-nya adalah kosekan X. X. Kosekan X. Nah, oke. Sampai sini jelas nggak nih? Jelas, Jelas. Pak. Loh. Nah, kemudian ini kosekan Anda tahu apa? Satu Kosekan persen. itu adalah 1%. benar. 1%. Dan ini X-nya tadi atas, ini X kali 1%. Inilah jadinya. Kosekan turun ke bawah jadi sin kan? 1. Karena kosekan 1%. Sin kali kosekan kan sama dengan 1. Ya, sin kali kosekan dengan 1 kan? Nah, Anda tahu tadi limit ini, limit apa? X per sin X nilainya berapa? 1. 1. 1 ya. 1. E pangkat 1 adalah E. Sudah selesai. Itu apa? Bilangan Euler kan? Yang nilainya berapa? 2,718281 dan seterusnya. Nggak usah diangkanya E aja. Ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, kita sekarang masuk nomor 3. Nah, kalau waktunya lebih saya jelaskan nih ya. Rumus dari mana? Sampai sini ada pertanyaan enggak dulu? Ini question. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Masih belum ada, Pak. Hah? Belum ada? Belum, Pak. Masih Oke. oke. Oke, sekarang kita masuk nomor Masih loading. nomor 3. Masih Ya. loading. Nomor 3 adalah tentukan nilai K ya. Sehingga fungsi berikut ini continue di X sama dengan 1 ya. Jadi soalnya diketahui fungsi X sama dengan gitu. Akar 3X plus 6 dikurang akar X plus 8 ya. X plus 8 ya. Per X kurang 1. Ini untuk X tidak sama dengan 1. Itu ini sama dengan K. K-nya pakai K ini deh ya. Ini pandunya. Kita pakai K gini ya. K ya untuk X sama dengan 1. Ini soalnya. Dia tanya berapakah K? Itu ya? K. Continue. Iya, Pak. Continue. K kecil ya. K kecil. Berapakah K? Ini kan ditanya kan? Ya, Pak.
Nah, ini yang menggunakan syarat dari continue itu pertama yang sama dengannya mana? Yang sama dengannya itu ada. Kita cari dulu ya. Pertama itu pakai A gitu ya. Pertama, apakah yang sama dengan ini kan? Berarti tadi yang fungsi X, Fungsi X continue terus menerus ya. Di X sama dengan 1 enggak? Iya, Pak. Di X sama dengan 1. Ya kan? Iya. Iya Pak. Di X X sama sama dengan 1. Nah, fungsi pada sini fungsi X sama dengan apa nih? Fungsi X sama dengan apa nih? Anda lihat sini. K. Fungsi X Continue. sama dengan K, K. benar? Continue. Ya, Baik. sama dengan K. Ya. Berarti X-nya kan sama dengan 1. Ganti X-nya. Ganti X-nya. X-nya ganti 1. Jadi apa? Fungsi 1 Satu. sama dengan K. K. Sampai sini jelas nggak nih? Jelas, Fungsi Pak. 1 sama dengan K. Ya, jadi fungsi X continue di X dengan 1. Sedang ya sama dengan 1. Kita lihat sini ya, kita masuk ke sini. Fungsi X sama dengan K kan? Fungsi X dengan K. Nah, X sama dengan 1, berarti fungsi 1 adalah K enggak? Ya, Pak. Halo? Iya, Fungsi Pak. 1 adalah K. Oke, kita tinggalkan dulu ya. Kita tinggalkan. Nah, baru kita masuk ke limit X menuju 1. Nah, ini yang ini, tidak sama dengan 1 tadi. Menuju 1 dari fungsi X. Kita cari berapa? Ya, ini 1 ya. Mungkin satunya kayak gini aja lah ya. Oke, paham maksudnya ini? Ini artinya tidak sama dengan 1 nih, X menuju 1. X menuju 1, limit fungsi X sama dengan berapa? Ya, halo? Iya halo Pak. Ini ngerti nggak nih? Bingung ya? Kalau bingung, bilang aja, enggak apa-apa. Bingung, Pak. Bingung, Pak. Bingung, Pak. Diulang, Pak, mohon, Pak. Oke, Oh, baik. diulang ya, Pak. Ini sebelum masuk ini, supaya setang dulu ya. Oke. Kita dulu. Andunya tuh. Nah, 3X plus. kontinuitas tuh gini, kapan fungsi itu continue? Pertama, ya, yang tanya, apakah fungsi X continue di X sama dengan A? Tanya juga, apakah fungsi X continue di X sama dengan A? Pertama, ini sama dengan jangan A lah, apa sih P ya. Kapan? Pertama kita ini sama dengan berarti fungsi P itu harus ada. Definisi ada itu yang tidak boleh tadi apa sepenol, sepertaingga, 0/0, taingga pertingga tidak boleh ya. Ya, Itu adalah bentuk tak tentu. Ingat nggak tadi? iya Pak. Halo, Iya jelas? Pak. Halo Pak. Nah, Ya, Iya, jadi jelas, fungsi Pak. P-nya ada. Ini kan X sama dengan P. Fungsi P-nya ada. Ada Kedua, limit F limit X X menuju menuju P, X menuju P fx dari fungsi X itu juga ada. sama dengan fp. Ya. Yang ketiga, jawaban B sama dengan jawaban A. Yaitu berarti limit dari X menuju P dari fungsi X itu sama dengan fungsi P. Kalau ini terjadi, ya, jawaban B ini sama dengan jawaban A, maka fungsi X continue di X sama dengan P. Oke? Bisa terima ini? Jadi 3 Halo? syarat harus terpenuhi, Pak. Ya, 2 syarat ini ada ya, ada, kemudian nilainya sama. Oh, Kalau nilainya sama, maka fungsi X continue di X dengan P. Oke, ini tentang kontinuitas, ya, tentang kontinuitas. Nah, soal kita ulang lagi. Nah, yang syarat tadi sudah ngerti belum nih? Saya balik lagi ya, masih ada. Sudah jelas? Ini Jelas, whiteboardnya Pak. belum Lumayan. hapus ya. Lumayan. Jelas Pak. ya. Pertama, kalau di X dengan P,
fungsi P ada, limit dari X menuju P dari fungsi X juga ada. Dan harganya apa? Nilainya dua-dua sama. Nilai B sama dengan A. Berarti limit X menuju P dari fungsi X sama dengan fungsi P. Maka fungsi X continue, ini continue di X dengan P. Di X sama dengan P. Oke? Nah, kalau sudah, kita masuk ke soalnya lagi ya, ulang lagi. Biasanya lagi ya. Itu ini kok baru. Sorry. Kok keluar apa ini? Baik. Jadi nomor 3, ya. Nomor 3 itu adalah fungsi X sama dengan akar 3X plus 6 dikurang akar X plus 8 per X min 1 untuk X tidak sama dengan 1. Ini yang biasanya kita bikin X menuju 1 itu artinya. Ya, untuk ini. Ini sama dengan K kecil ya, untuk X sama dengan 1. Ini soalnya. Ya. Nah, dia katakan tentukan nilai K. Dia tanya berapakah K, ya, sehingga fungsi X continue X sama dengan 1. di X sama dengan 1. Fungsi X continue di X sama dengan 1. Nah, ini solusinya. Yaitu apa? Pertama gini dulu. X sama dengan 1 nih. X sama dengan 1, kita lihat sini. Fungsi X sama dengan apa? Halo? Pak. Continue, Pak. Nah, ini syarat A-nya dulu. A-nya kita cari yang sama dengan dulu. Kita tulis fungsi X sama dengan K. Untuk X, ya atau sini bawah. Untuk X sama dengan 1, kita ganti kan? X-nya kita ganti dengan 1. Berarti Ya, fungsi Pak. 1 berapa? 1. Sama dengan K. Pak. Sampai sini jelas nggak nih? Jelas, Pak. Ini syarat pertama kan? Jelas. Ini syarat pertama kan? Jelas. Kalau Ya, Pak. fungsi Ya, Pak. Syarat fungsi pertama. A atau fungsi X dengan 1 tadi sama dengan K itu ada. Ini ada artinya. Yang B, ini yang B. Syarat B ini apa? Limit. Nah, ini X menuju berapa sini? Yang tidak sama 1 itu ya 3X menuju 1 dari fungsi X. Itu limit X menuju 1 menuju dari, 1. nah salin nih soalnya nih. Ini ya. Kita salin Ya, itu apa? Akar 3X 3X plus 6 min akar X plus 8 8 per per X per min X min 1. X min 1. 1. Ini yang kita cari ini. Kita jalan sama sini. Halo? Jelas, Nah, Pak. ini kita cari. Jelas, Pak. Garis kawan ya, Pak? Ya. Dikali sekawan Kali. betul. Kawan itu yang mengandung akar bisa pembilang bisa penyebut. Berarti di sini yang ada akar di atas pembilang jadi kali akar 3X plus 6. Jadi tandanya melawan ini. Bin jadi Plus. plus Plus, Pak. akar X X plus plus 8. 8 per sama. X. Dan nilainya harus 1 kan. 3X Iya. tambah 6 ditambah akar X X plus plus 8. Karena nilainya adalah 1. nilainya adalah 1. Ini nilai 1. Sama dengan 1. Berarti pecahan ini tidak berubah nilainya kalau dikali 1. Betul enggak? Halo? Betul. Ini kali 1. Nah, ini kita selesaikan. Jadi limitnya jangan lupa. Limitnya ditulis karena anak ujiannya itu. Oh ya, ujiannya boleh tulisan tangannya nanti di scan. Oh iya. Diubah, di scan-nya diubah dalam bentuk PDF. Jangan Di foto gitu ya, Buat ya. Pak. Nggak apa-apa ya, Pak. foto boleh juga, cuma foto suka lari-lari harus di print PDF deh. Cuma kalau Ya, Anda Pak. tidak print PDF nanti dia bisa lari-lari tuh gambarnya tuh. Ya. Ya, Pak. Oke. Ini menuju 1. Oke, ini A min B kali A plus B. Apa rumus tadi? A Ya. kuadrat suku yang sama, gitu kan? Kuadrat suku yang sama, gitu kan? A kuadrat dikurang B kuadrat. Kuadrat suku yang melawan tanda. Ya, nak? Iya, Pak. Per
X min 1 dikali dengan ini akar 3x plus 3x 6. plus 6 Akar tambah 3x plus 6 X tambah per 8. Akar x plus 8. Jadi limit X X menuju menuju 1. 1. Ini Satu. kalau pangkat 2-nya dihilang, di akar di pangkat 2 hilang akar enggak? Akarnya hilang, Pak. Akarnya. Ya. 3x tambah 6. Awas ini ada kurang. Ini juga akar dengan pangkat 2 hilang akarnya dan kurung X tambah 8. X plus 8. X min 1. Misalnya aja X min X 1 min 1 kali Akar akar X 3x plus 6. plus 6 ditambah akar X plus 8. X plus 8. Sampai sini jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Hah? Ada yang mau tanya? Nggak ada sampai sini? Nah ini 3x kurang x berapa nih? Jelas, Pak. 2x. 3x kurang x 2x, Pak. 2x. 2x ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi limit apa tadi? X X menuju menuju 1. 1. 3x kurang 2 kurang x 2x. 2x. Jadi ya, kita lihat lagi. Mana nih? Ya, Pak. Lompat halamannya. Benar tadi itu, salah nih. Kayak lompat ya 2 ya. Kita hilangin dulu ya ini. Tulis Lompat. iya jadi Pak. Nanti bingung kan tadi halamannya ada hilang. Kita lompat. Jadi kita balik dulu. Nah, ini ya. 3x kurang x 2x kan? 2x. Sama dengan limit x menuju 1 ini 2x. Terus ini apa nih? Kita balik lagi. 6 kurang 8. Min 2. 6 kurang 8 berapa? 2. Min 2, Pak. 2 ya. Ya, min 2 per x min 1 kali akar 3x plus 6 Tambah akar x. tambah x plus 8. Akar x plus 8. Nah, 2-nya bisa keluar kan? Pembilangnya Minus 2-nya bisa 2. 1 ini kayak begini aja ya. Keluarkan 2-nya x min 1 betul enggak? Per Oh, x min 1 kali akar 3x plus 6 ditambah akar x plus 8. Ini yang menyebabkan 0 per 0 itu apa? 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1, 0. 0 per 0. Ini yang menyebabkan bentuk tak tentu tadi. Coret. Ya nak? Iya. Coret. Ya nak? Ini yang menyebabkan 0 per 0. Sebetulnya. Baru kita ganti. Hasilnya apa? Betul, Pak. Limit Dua. x menuju 1. Kita ganti. 2. 2. Tinggal 2 akar per 3x 3 akar kali X 1 tambah 6 ditambah 1 tambah 8. Kita ganti 1 ya. 1 tambah apa? Jadi 2 Ya. per Per 3 Tiga dan tambah akar enam. 3 tambah 6 Sembilan. 9 tambah 9 2 Sembilan. per 3 3 tambah Tiga. 3. jadi ya 2 ke 9. 3 6 1 1 per Jadi 3. 2 per 6. 1 per 3, Kecil. Pak. 1 per 3. Itu kan nggak bisa Satu per dinilai tiga. per 1 ya. 1/3. Ya, Pak, betul. Ini yang jawaban B-nya. Nah, tadi syaratnya yang ke C apa tadi? Bahwa limit X menuju 1 dari fungsi X itu sama dengan fungsi 1. Betul enggak? Ya kan? Nah, Ya, ini Pak. hasil limit ini adalah sepertiga tadi. Baru ya. Nah, fungsi satunya berapa Ya. tadi? Mana fungsi satunya? Ini. Sorry. Ini udah. Fungsi satu yang mana ini? Ini nih. Fungsi K, fungsi satu adalah K. Ini nih. Fungsi satu berapa? Halo? Ya. Fungsi satu K. dengan K. 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 Ya udah. Si. Sama dengan K. K. Udah, sepertiga seneng K dibalik. K adalah Sama dengan sepertiga. 1 per 3. Selesai. Kan gitu kan? Halo? Ya, berarti Ya, Pak. apa ya, Pak? Ya, Pak. Jelas Berarti nggak sampai sini? 3 AB. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya. Jadi saya ulang lagi tadi itu sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Saya nggak ada, Betul, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Baik, kalau gitu saya berikan ini. Jadi kalau misalnya contohnya ini, ya, saya contohkan fungsi X
sama dengan X kuadrat. Untuk X sama dengan 0. Apakah fungsi ini kontinu? Apakah fungsi X yang sama dengan X kuadrat ini kontinu di X sama dengan 0? Pertanyaan itu. Nah, pertama apa tadi? Yang sama dengan ini kan? Yang sama dengan ini berarti fungsi 0 berapa? Fungsi 0, fungsi X adalah X kuadrat. Fungsi 0 berapa? 0 kuadrat. 0 kuadrat. 0. 0 itu ada ya, dalam hal ini hitung ada. Yang Iya, ada Pak. tuh yang imajiner atau bilang kompleks ya, imajiner atau bilang kompleks itu yang nggak ada. B, nah limit X menuju 0, ini sama dengan 0, ini menuju 0 dari fungsi X. Coba kita masukkan. Limit X menuju 0 dari fungsi X-nya berapa? X Fungsi kuadrat. X-nya Pak. berapa? X kuadrat. Masukkan. X kuadrat. X menuju 0, berarti ini 0 kuadrat berapa? 0. 0. Syarat A, fungsi 0, 0. Mbak. Limit X 0 fungsi X syarat kedua, 0 juga. 0. Bagaimana syarat ketiga? Ternyata sama enggak nih? Sama, Pak. Kalau Sama, Pak. Sama Sama. Pak. Maka kita nyatakan syarat kedua yaitu B tadi, fungsi limit X menuju 0 di fungsi X itu sama dengan fungsi 0 yang nilai sama-sama 0. Akibatnya fungsi X sama dengan X kuadrat ini kontinu ya. Di X sama dengan Di X sama 0. dengan 0. Kontinu di X sama dengan 0. 0. Jelas sampai sini? Jelas, Halo? Pak. Jelas. Oke ya. Itu yang Lanjut. single. Yang single gini modelnya. Bagaimana kalau dia bentuknya majemuk? Yang ada ketidaksamaan itu. Jadi contohnya fungsi X sama dengan X untuk X. Sama dengan Ini sama dengan 1 untuk X berapa? Kalau kita gambarkan, misalnya, ini Y sama dengan X kan fungsi X dengan X nih. Ini semu Y, ini artinya fungsi X atau Y sama dengan X. Kemudian ini di bawah nih. Ini min 1. Fungsi X. Nah, ini yang sama dengan 0. Ini 0 ya. Kalau ini artinya apa? Ini artinya X kecil dari 0 nah nih. Sebelah kiri kan kecil ya. iya, Pak. X kecil dari 0. Yang sama dengan ini kan. Nah ini. Soalnya ini. Apakah fungsi ini kontinu? Ini tanya. Hati-hati nih. Apakah fungsi X kontinu? Itu di X sama dengan 0 tapi Ya, di X dengan 0, sorry. ya. Kontinu di X sama dengan 0, pertanyaannya. Ya, X sama dengan 0. Nah, jawabannya kita lihat. Pertama, yang ada sama dengan mana? Ini kan? Yang A, yang ada sama dengan X sama. kan fungsi X sama dengan X. Fungsi 0 berapa? X. 0. Tapi ada ya, ada ya. Ada. Ini artinya ada. Yang kedua, hati-hati nih. Enggak Ya. Oh ya, sorry. Yang kedua, ini ada kiri kanan. Ini yang sebut kiri, ini sebut kanan. Kiri itu artinya apa? X kecil 0. Kanan itu apa artinya? X besar dari 0. Nah, Betul. besar sama dengan 0. Besar sama dengan 0. Ya. Atau besar dari 0 ya. Oke, jadi kita cari limit kiri. Ya, limit kiri yaitu apa? Limit X menuju 0 min. Min itu artinya, ini artinya X kecil dari 0 ya. Iya, Pak. Dari fungsi Iya, Pak. X Iya. itu sama dengan limit X menuju 0 min. Nah, kiri itu mana? Yang sebelah kiri ini X, ini artinya sini apa nih? Lebih Fungsi kecil X tadi. sama dengan min 1. Betul nggak? Sama dengan Betul. 1. Sama dengan min Nah, 1 betul, untuk betul. X Ya, kecil dari betul. 0. Ya, betul. Berarti ini sama dengan min 1. Fungsi X-nya adalah min 1. Hasilnya apa?
-1. Ya enggak? Ya, Pak. Ya, sama dengan -1 gitu aja. Ya, sama dengan -1. Nah, kemudian limit kanan. Limit kanan gimana? Limit X menuju 0 plus dari fungsi X adalah limit Karena berapa? sama dengan lim Yang besar dari 0 kan ini dari 1. ini yang ini nih. Nah, yang besar dari 0 apa nih? Sebelah 1. kanannya. Sebelah kanannya 1, Pak. fungsi X adalah 1. Sorry. X ya. Ya. X ya. Bukan. Kan Oh. ini. Sebelah kanannya kan ini garisnya. Oh iya, Pak. Sebelah kanan ini kan, ini yang sebelah kiri kan, saya tebalkan. Iya. Sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanannya ini adalah apa? X. Sama dengan X. 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 X menuju 0. Berarti ini 0 nggak? Apa ini sama? Ya. Tidak sama. Apakah ini sama? Tidak sama. Tidak. Nanti Tidak Anda sama. jawab sini. Tidak sama, Limit Pak. kiri. X menuju 0, 0 min. Kiri tidak Tidak sama sama dengan dengan limit Sama dengan kanan limit. plus ya, 0 plus dari fungsi X. Berarti secara keseluruhan ini ya fungsi X discontinue. Discontinue. Di X sama dengan 0. Ya, Hmm. discontinue secara keseluruhan. Apa maksudnya? Keseluruhan. Tambah. Ya ini jalan, ini ya itu artinya. Tetapi kita lihat dulu. Ada enggak yang sama dengan fungsi 0 sama dengan 0? Coba lihat antara limit kiri limit kanan, ada yang sama dengan 0? ada, Ini. Pak. Limit kanan. Limit kanan. Limit. Nol. Pak, Ini apa? yang Ini nol. limit kanan, Limit Pak. kanan ya. Yang limit Iya. kanan. Nah, nol ternyata juga. Ya. fungsi A sama dengan fungsi 0-nya 0, limit kanan juga 0. Anda lihat dari gambar, betul nggak Ya. continue nih? Sebelah kanan dari 0 itu continue nggak terus menerus nih, terus gitu kan? Ya nggak? Ya, Pak. Nah, Iya, Pak. lanjutannya Anda tulis ini. Ternyata fungsi 0 sama dengan 0, kemudian limit kanan Kanan. menuju X 0 menuju plus 0 plus sama fungsi dengan X juga 0. Akibatnya Anda tulis ini apa? Limit kanan X ya, limit kanan X menuju 0 plus itu sama dengan fungsi 0 yang nilainya sama dengan 0. Ya enggak? Sama-sama 0 nggak nih? Ya, Pak. Akibatnya, apa akibatnya? Fungsi X itu, fungsi X yang mana? Yang sama dengan X ya? Coba lihat dari gambar tadi. Iya. Yang ini enggak berlaku nih. Iya. Ini enggak sama ya. Yang ini, fungsi X sama dengan X Oh. yang continue. Ya, yang continue. Ini yang continue. Di mana continue-nya? Limit Continue X di sebelah. Sebelah apa? Di Kanan. sebelah kanan. X sama dengan 0. Betul kan dari gambar dilihat di sebelah kanannya kan? Ya, Pak. Sebelah kiri tidak berlaku. Ya. Sebelah kanannya sama 0. Jadi karena itu memenuhi syarat, maka dia continue. Jadi secara keseluruhan discontinue, tidak continue, tetapi sebelah kanannya continue. Paham ya? Halo? Ya, ini. Nah, kemudian sebetulnya dasar continue itu gini. Ini saya pernah dapat tahun 1977, ya Anda pasti belum lahir ya. 1977 waktu itu disiarkan di TVRI dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya, LIPI. Nah, waktu itu dia buat gini. Ini ada jalan tol, ya ini jalan tol. Jalan tol tuh continue nggak nih? Tanpa hambatan, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Satu iya. saat ini retak. Ya. Retak. Apa yang terjadi? Ya. Continue. Ini Nggak Kepisah. bisa lewat kan? Ya, Nggak Pak. bisa lewat, artinya diskon. Continue. Continue. Ya, Ya. supaya ya continue gimana? Ya dibenarin ini ya. Ditambal. Ini dibenarin, Tambal. bisa dilewati, ya kan? Baru dia Ya. Continue. Seperti itu ya. Ini ceritanya ini. Nah sekarang cerita orang teknik sipil gitu. Ini lihat dari samping kiri atau kanan ya. Ini ada jalan di jurang, Hmm. jalan lagi.
Di sini ada jalan, ada mobil. Di sini ada mobil. Oke, Jurangnya mana, Pak? ini jurang. Itu jurang. Ini jalan. Ini jalan. Ini jalannya continue atau discontinue? Ini dalam aplikasi. Continue, Pak. Continue. Ya, discontinue. Ini orang teknik sipil. Supaya jalan yang discontinue ini menjadi continue, gimana caranya? Dibenerin. Dikasih jembatan. Dipasang Apa ini benerin? jurangnya di aspal, Datar, Pak. Pak. Terengannya, Pak. Dibikin Kasih jalan ini- dicor dulu, Pak. Ini mau diapain? Jalan. Jalan, Bocor. Pak. Dibuat jalan, Pak. Tanah ini digali. Udah buat jalan aja, Pak. Buat jalan. Ya buat jalan gimana? Ini kan digali dulu. Yang gitu Iya, Ditimbun iya, di Pak. sini. Iya, Ya Pak. kalau kurang ditambah. Sekarang Ditambah, mobilnya Pak. begini. Nah, ini yang mobilnya begini. Ini udah enggak bisa. Ini enggak bisa kan? Jadi mobil tuh arahnya landai, ya kan? Oh, Iya, Pak. seperti Iya, itu Pak. ya, Tanah Pak. ini digali, ditimbun di sini. Kalau kurang ditambah, ya kan? Ini orang teknik sipil. Saya sarjana muda teknik sipil. Jadi belajar ini, ya ini namanya topografinya tanah ya. Jelas ya? Oh, Jadi jelas, Pak. ini digali, ini ditimbun. Ini dari samping dia nih, samping kiri atau kanan. Nah, ini ya mobil itu bisa jalan. Ini daerah pegunungan biasanya. Paham ya? Halo? Ya, Nah, Pak. jadi tadi jalannya discontinue, sekarang jadi continue. Continue. Ini dalam prakteknya ini yang dipakai. Apa tuh? Ada yang bertanya? Halo? Nggak ada, Pak. Oh, Pak. Oh ya, kalau Pak. karena ada yang tanya, saya mau buktikan mengapa satu pangkat tabringga tadi apa tadi? Kalau satu pangkat tingga tadi saya bilang apa? Maka Oke. limit Limit X. X menuju A dari 1 tambah U. Ya ini 1 ya. Tambah U. Pangkat Pangkat V. V adalah E berpangkat limit X menuju 0. A U kali V. U kali V. X Di mana? Where U sama dengan limit U ya, bukan U. Limit X X menuju A dari U-nya 0 dan limit dari X menuju A dari V-nya sama dengan terhingga. tahingga. Ya, ini 0, ini tahingga. Nah, ini datang dari mana rumus ini? Ini yang pertanyaannya timbul ini kan. Dari manakah asal rumus ini? Ya. Ya, Pak. Nah, buktinya apa? Buktinya, nah, Anda tahu limit. Oh ya, dasarnya dulu. Sebelum saya terang ini, Anda tahu kalau misalnya Z sama dengan apa? Z sama dengan E berpangkat ln Z. Halo? Ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Tahu nggak mengapa sama tuh? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Belum Oke. tahu, Pak. Belum Mungkin tahu, Anda Pak. pernah belajar di A pangkat log B, bilang pokok A hasilnya adalah yang belakangnya B. Benar nggak? Bilang pokok. Ada, Pak. Iya. Pernah, Pak. Iya, Benar. Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, ini dulu buktiin dulu. Ini benar nggak ini? Ini Iya. apa buktinya ini? Misalkan apa? X sama dengan A berpangkat log B Log B. dan pokok A. Kemudian kita gunakan apa? Kita gunakan log ya, log. Dalam hal ini log. Kalau ln itu logaritma pangkat E. Log kiri sama dengan log kanan. Kanan. Ini pangkat enggak nih? Pangkat ini boleh pindah ke depan sebagai pengali enggak? Boleh. Halo? Boleh, Pak. Boleh, Ini Pak. adalah log X Boleh, sama Pak. dengan Soalnya dia pasti A. B dalam pokok A kali log A, betul enggak? Iya. Ya, Pak. Iya. Nah, log X sama dengan ini dipecah. Log B bilang pokok A adalah log B per bilang pokok log A. Log A.
per log bilang pokok, ya kan? Dikali log Coret A. log log A ya, log A. Coret. Log A coret. Ya. Apa yang tinggal? Log Apa yang X tinggal? per log B. Log X Log sama X dengan sama log Sama dengan log B. sama dengan Nanti X sama log B. jangan Sama coret dengan ya. B. Dihilangkan Iya, ya. Log sama dengan log. Ada yang nak coret aja lognya, enggak boleh. Log sama Hilang dengan log aja, itu Pak. bukan perkalian. Hilangkan ya lognya. Iya, X Pak. sama dengan B. B. Nah, B itu apa? X itu apa tadi? X yang kita misalkan apa tadi? Ini nih. X yang kita misalkan apa tadi? Log apa tadi? A A berpangkat. pangkat A A log B. berpangkat B dalam pokok A. B pokok Hasilnya A log B. B. Ini lah. B. B. Seperti ini ya. Nah, Iya, kalau ini pelajaran di Iya. SMP atau SMA ada. Nah, dasar ini nih E pangkat. Nah, ini sebenarnya kan Z sama dengan ini kan E. Len itu kan logarima dalam pokok E. Sehingga enggak? Sini apa nih? AA. Ini EE. AA. Betul enggak? Oh, udah kelihatan. Belakangnya Z. 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 Betul enggak? Hmm. Jadi Iya. E pangkat Ya. log Z dalam pokok E. Z. Jadi E pangkat len Z. Z. Ya. Paham itu? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Paham. Baik. Kalau ini paham, kita Iya, baru Pak. kita buktikan dulu. Nah, nih. Iya, Jadi Pak, buktikan. apa tadi? Limit Ini lagi, Pak. X menuju A dari 1 tambah U pangkat V. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan E berpangkat E pangkat lim. len limit. Betul nggak? Sekarang ngomongin apa sih? Oh iya iya iya. Pangkat V. Mm-mm. Ini kan. Ingat tadi E pangkat len Z. Z. E pangkat len Z. Z. Balik lagi ke saya. Z. E pangkat len Oh, Z. iya, Pak. Z. Ya nggak? Yes. Iya, Pak. Jelas ya? Iya. Oke. Jadi ini E pangkat len ini, jadi harga ini adalah E pangkat len harga itu sendiri. Itu enggak? E pangkat len Iya, Z, iya. Z, ya kan? Iya, Jelas. Pak. Jelas. Jelas. Nah, len limit, len ini bisa masuk dalam limit. Karena len itu yang konstan, ini sama dengan apa? E berpangkat limit Limit. X menuju A dari len 1 tambah U pangkat satu V. pangkat. Pangkat V. Sifat len itu adalah logarima. Pangkat boleh bawa ke depan Bawa sebagai ke depan. pengali. Masih ingat? Iya. Iya. Log Kayak tadi. A pangkat Iya, N adalah N log A. N Ingat? log A. Betul, Pak. Iya. Pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Pangkat naik ke depan lagi. Ya. Jadi E berpangkat limit X menuju A X V kali len Len V 1 tambah kali U. Satu N Terus U. 1 Nah. plus U. U-nya harus Nah, 0. limit ini halo, Iya, Pak. Iya, Pak. len 1 tambah U sama enggak dengan U? Saya tanya. Kalau 0 sama, Pak. Coba pelan-pelan deh ya. Kalau U, ya limit U-nya ini. Ini kan artinya ini sama enggak artinya E berpangkat limit X menuju A dari V kali limit X menuju A dari len 1 tambah U. Ya enggak? U. Iya, iya, Pak. Nah, sekarang yang ini yang kita cari nih. Kita cari ya. Kita cari ya. Kita cari sini. Iya, Oke. Pak. Cari sini ya. Jadi limit X menuju A dari len 1 tambah U. Ya. Oh ya, ini boleh tukar letak kan? Halo? Boleh. Boleh. Ya. Jadi ini jadi Boleh, len Pak. Boleh, Pak. limit X menuju X menuju A A. X Satu menuju tambah A, 1 V. plus U. Nah, terus V. ini dipecah menjadi apa? Limit X menuju A dari 1 ditambah limit X menuju A dari V. Betul nggak? Tadi syaratnya apa tadi? Iya, Kita Pak. lihat dulu. Limit V-nya berapa? Limit U-nya, sorry. Limit U-nya berapa sih? U-nya Nol. No. Itu Ganti ya. nol. Limit U-nya, oh ini U ya, sorry, bukan V. U, Ya. Pak.
Iya. 1 tambah U ya, sorry. Iya, 1 tambah U. Ini sama dengan 0 nggak nih? ya, makanya itu Pak tadi bingung Pak. Ya. Ya. Berarti ini menjadi apa? Halo. Limit 1 tambah U ini sama dengan len limit dari 1. Oh, len 1 0 ya? Iya. Oh, Ya kan? Iya Pak. Ini kan 0. benar. Sehingga ini oh, tuh keluar gini. Oke ya. Berarti tinggal ini tinggal len limit 1 kan? Len limit 1 itu boleh dibalik lagi len dari len 1. Iya Pak. X menuju A dari len 1. Anda tahu len 1 berapa? 0. 0 kan? No. Len 1 0 ya? Iya. Oh ya, len 1 0 mengapa? Halo? Yang begitu. Len 1 sama dengan len itu adalah logarima dalam pokok E. 1 itu E pangkat 0 enggak? Tadi sih ya. Pangkatnya Itu nolnya Iya Pak. ini Ini apa logaritma namanya? pangkatnya 0 1. Log E pangkat 0 atau ini pangkatnya pindah ke depan. Jadi 0 kali 0 kali log 1. E dalam pokok E. Hasilnya 0 kali log E dalam pokok E adalah 0 kali log E dalam pokok E. Log E ini kan 1, itu kan? Iya. Berarti hasilnya 0 enggak nih? Len 1 0 kan? Nah, Iya, 0. tinggal menjadi apa? 0. Atau ini dibiarin aja nih sebenarnya ya. Sorry. Sampai sini ini ngerti ya Anda nih? Len 1-nya 0, ini 0, ini 0 nilai ya. Iya, Pak. 0. Hasilnya sama dengan 0. Ya, limit len ini 0. Wah, ini ada salah saya di mana nih? Sebentar. Ini ada sampai sini jelas ya. Ini hasilnya nanti sama setara dengan apa? Setara dengan kalau limit U-nya Anda biarkan tinggal U ya. Lennya. Oh, lennya di luar ya saya seperti ini, benar ini. Ini dipecah, len 1 tambah pangkat P. P pindah ke depan, len 1 sama U. Betul ya? Nah, limit P-nya tetap, ini jadi U nanti, sama dengan U. Di sini ada salah apa nih? Limit X A dari 1 plus U. Ini len limit 1 tambah U. Sebetulnya ini dipecah dari limit 1 tambah limit U. Limit U-nya 0, maka lim satunya. limit satunya juga 0,22-nya ya. Iya Pak. Itu ya. Tiga ini yang Ini 1 plus U sama dengan U, Pak. apa? Kok 1 plus U sama dengan U enggak, Gon? Nah, mungkin. 1 Kenapa tambah limit U ya U tetap 1 jadi tambah 0? U enggak bisa ini. Len satunya yang 0. Kalau dimasukkan ini balik ini len limit len. Len 1 0, limit 0 0. Limit U-nya Limit U-nya? atau limit U-nya dibiar ya, sorry ini enggak. Ya, ini dibiar aja. Coba kalau kita biarkan ini U-nya jadi apa nih? Coba. Ini Masuk berarti lagi. ini tambah dengan Limit len limit U ya. Len limit U. Limit. Betul ya? Dipecah ya? Len limit Iya. 1, len limit U. Pecah masing-masing ya Pak. Padahal limit U 0. Ini sorry ini ada dapatnya ini nanti U maka terjadilah E pangkat limit U kali V itu ya ini nanti saya cari lagi yang sebenarnya ada saya buktikan yang sebelumnya jadi apa nih Ari? Oke. Kira-kira konsepnya tahu ya? Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Iya, tahu Pak. Konsepnya tahu ya? Ya. Ada pertanyaan nggak dulu? Ya ini kita pending dulu ya. Nah ini di sini ada keliru saya.
len ini, len limit, limit len. Ini V kali len. Ini limit V kali limit len ini. Ini Dibuat naik. len limit. Ini len limit 1 tambah U. Dan satunya 0. Limit len U. Nah, ini yang nggak ketemu sini. Ya, ada yang keliru sini ya. Oke, ini nanti akhirnya ini jadi E pangkat limit U kali V sesuai rumusnya ya. Itu yang mungkin pembuktian ini enggak pernah diutarakan. Pernah enggak dapat selama Anda di SMA dulu atau di sekolah lanjutan atas dibutin ini? Belum, Pak. Enggak pernah ya? Belum pernah, Pak. Pak, baru sekarang, Pak. Iya, Baru Pak. kali Ya. ini. Nggak Ya. tahu belum pernah apa dulu nggak Iya, memperhatikan, Pak. Pak. Baru sekarang, Pak. Soalnya Memang Baru enggak ya? sekarang, Pak. Baru Sama saya sekarang. juga pernah tangan ini. Oke, kemudian sampai sini kita tambah lagi yang untuk yang apa? Seperti Anda belajar diferensial sekarang ya. Diferensial atau turunan. Sebetulnya tatanannya tadi apa? Limit, diferensial baru integral. Itu Integral. urutannya. Ya, integral. Jadi limit, diferensial, integral. Sekarang diferensial. Nah, sebetulnya Y aksen atau dy per dx ya, turunan pertamanya atau fungsi aksen x itu adalah limit dari yang lama ini adalah delta x menuju 0 adalah delta y per delta x. Ini yang lama. Zaman tahun sebelum 80 belajarnya. Nah, yang sekarang yang menggunakan limit h menuju 0 dari fungsi x plus h dikurang fungsi x per h. Nah, rumus ini yang Anda belajar di SMA, betul enggak? Kalau Ya, Betul, Pak. Pak. Betul, Pak. Betul, ini Pak. yang Anda Betul. belajar. Iya. Nah, X. baik. Ini pembuktian ini ada ya. Di video-video yang saya terangkan itu ada yang pakai ini. Ya, ada yang mungkin tidak yang di sini mungkin ya, ada kelihatannya. Kalau mau tahu ini kita mesti menggunakan gambar dengan bantuan. Oke ya, datang dari mana? Tapi yang ini dulu yang penting, Y sama dengan U kali V, mengapa? Ini pertanyaannya. Mengapa Y aksen, Anda tahu turunannya apa? UV? U aksen V Oh, aksen V. ditambah V aksen U, betul enggak? Ya, aksen O. Ya, betul, Pak. V aksen U, kalau sebalik U kali V aksen enggak? Nah, paling gampang hafalnya apa? Y aksen adalah U kali V tambah UV, dua kali tulis nih. Ini kan UV tambah UV, ujung-ujung aksen, sama enggak? Gampangnya nih. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, kemudian kalau U per V, turunannya apa? Ini sama juga sebetulnya. UV kurang UV, ujung-ujung aksen, tetapi penyebut pangkat kedua. V kuadrat. Kalau Anda kan belajarnya U aksen P kurang V aksen U per V kuadrat, betul enggak? Iya. Ya. Oke. Sekarang datangnya dari mana nih? Nah, itu. Kalau Y sama dengan U kali V, tadi saya bilang, Y aksennya apa tadi? UV U tambah aksen V UV, Tambah UV. ujung-ujung V ujung. aksen. Ya. Ya, itu aksen. Nah, buktinya apa nih? Ini saya pernah ditanya mahasiswa manajemen informatika tahun 1988 ya. Waktu itu 1988, saya ngajarkan 83 ya. 88 ada mahasiswa nama Benny, masih ingat namanya. Ditanya, Pak, rumusnya tangan mana nih? Saya tidak tahu apakah waktu itu saya diuji. Saya tahu enggak tanggal. Padahal saya belum pernah buktikan. Akhirnya saya nggak janji, tapi saya coba ya. Saya gunakan len kiri sama len kanan. Ya. Jadi saya gunakan len kiri, Y sama dengan U kali V. Kemudian saya gunakan
len kiri sama dengan len kanan. U kali V. Ya. Nah, Anda tahu sifat logaritma apa? Log A tambah log B. Hasilnya apa? Log AB kan? AB. Kalian. Dan log A kurang log B apa? Log A per B. A per B. A per B. Ya kan? A per B. Ya. Ya, ini ada itu keluar. A per B. Jadi Nah, ini AB, len UV. Ini perkalian kan? Ini boleh kita pecah menjadi apa? Len U Oh, tambah len V. B. Betul enggak? Ini log A tambah log B, ini ya len U tambah len V. Len itu kan logaritma dalam pokok E kan? Len itu sama dengan logaritma dalam pokok E. E adalah dengan Euler tadi kan? Kemudian ini kita diferensialkan terhadap X ya. Diferensialkan ya, diferensialkan terhadap X. Akibatnya len Y tunanya Y sama dengan len U. Maka Y aksen apa? Seper U kali U aksen enggak? Ada U aksen ya kan? Kalau len X per X saja. Karena Y aksen 1 ya. Jadi len Y tunanya apa? Seper Y kali Y aksen. Dan U seper U kali U aksen. Oh ya, Y aksen itu apa tadi? Y aksen itu DY pada X. Kalau U aksen Y aksen itu artinya DY pada X. Kalau U aksen DU DU per DX. Kalau V aksen PV pada X. Betul nggak? DX. Ya, ini tambah seper V kali V aksen. Ini artinya sama enggak? Y aksen per Y, U aksen per U, tambah V aksen per P. Sama enggak? Sama. Nah, Y Sama, ini Sama, Pak. dikali silang. Kali silang. Ya, dikali silang. Sehingga Y aksen sama Jadi dengan apa? aksen sama dengan Y U dikali aksen U kali Y. U aksen per U, tambah V aksen per P. Nah, Y itu apa? Y itu kan soal. itu tadi U kali Y itu UV enggak? Y itu UV enggak soalnya kan? ya Ya, kita ganti. ya U kali V dikali U aksen per U U aksen per U plus V aksen aksen per V. per V. Dan kita kaliin satu-satu. UV kali U aksen per U ditambah Sama dengan UV U kali kali V aksen per V. V aksen per V. U-nya coret, ini Coret. V-nya coret. Sehingga Y aksen apa? V kali U aksen V kali U aksen tambah UV aksen. ditambah U kali V aksen. Oh UV iya, tambah UV ujung-ujung aksen. Sama enggak? sama Pak. Iya, Pak. Sama ya. Nanti datangnya dari sana tuh. Ya. Oke. Ini diferensial dan saya masuk dulu sih Bapak ya, datang dari buktinya. Kemudian Y per V itu, Y nomor berikutnya. Y adalah U per V. Mengapa turunannya adalah Anda biasa U aksen V kurang V aksen U kasih UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Benar? Ya, Pak. Ini len kan? Len kiri sama dengan len kanan. Len kiri sama len kanan. Kemudian Anda tahu log A per B apa? Log A kurang log B kan? Berarti len U kurang log B. Enak. Dan U per V, log A kurang log B kan? Len U kurang len B. Ya, benar, Pak. Jadi ini kita diferensialkan terhadap X. Dan Y itu maksudnya seper Y kali Y aksen. Y Y aksen aksen. apa? DY per DX. Dan Sama U dengan tunannya apa? Seper U kali seper U U. aksen. U aksen adalah DU per DX. DU per DX. Len V salah. Tambah kurang ya. Len V adalah seper V kali V aksen. V aksen apa? DV per DX. Ya kan? Nah ini kan Y aksen per Y. Ini U aksen per U. Cara tulis lainnya kan? Sama nggak nih? Ini sama
Sama Nah, sama. dan Y-nya kali selang. Y aksen apa? Y dikali Ini U aksen per U tambah kurang kurangi aksen per aksen V. per Aksen per V. V. Nih, Y aksen Y adalah, sama nah Y itu apa? Soal Y itu adalah soal. Ini apa nih? U per V. U per V. Per V. Ini memang nggak pernah Dikali dibutin U ya. aksen per Saya sendiri dulu SMA nggak pernah dibutuhkan, waktu di perguruan tinggi juga nggak pernah dibutuhin. Jadi ini benar-benar saya di tes sama mahasiswa waktu itu. Ya. Nah, kita kali masing-masing. Jadi U per V kali U aksen per U kurangi kurang U per V kali V aksen per V. Ini U-nya coret, sehingga Y aksen apa? U aksen per V dikurang UV aksen atau V aksen per U ya. Per V kuadrat. V kali V. V kuadrat. taruhin. Kenapa nyebutnya pangkat 2, ini pangkat 1, maka dikali V nanti. V per V. V kuadrat kan, Pak. Ya, sehingga aksennya apa nih? Jadi U aksen V U aksen dikurang pangkat UV aksen atau V aksen U per per V kuadrat sama. kuadrat. Kuadrat. Nah, rumusnya. Itulah asal nenek moyangnya. Jelas ya? Halo? Kelas, Pak. Ini pembuktiannya ada di kuliah kalkulus 1 yang di website saya. Oh ya, saya belum tunjukkan ke Anda. Sampai sini jelas ya? Halo? Ya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lihat websitenya ya. Ini saya. Mungkin harus ini dulu. Websitenya di Geocities ya. Paling gampang sebenarnya. Nah, itu ada. Saya share ya. Halo? Di share-nya Pak. ini. Ini. Sudah lihat? Halo? Iya, Pak. Ini kalau Anda nggak usah Coba. hafal ya. Udah. Sorry. Ini dulu apa nih? Mbak. Oh iya, udah. Iklan, Pak. Iklan ya. Aduh. Iklan, Pak. Bisa dilewati. Itu premium, Pak. Beri, Pak. Lewati iklan, Pak. Bentar, ini saya Geocities ya. Geocities. Nah, sebetulnya kalau Anda itu cari Google aja, buka Google ya. Sorry. Anda buka Google. Nggak usah dihafal ya, buka Google, ketik Wikaria ya. Wikaria ya. RIA dengan iGrade ya. Kalau iGrade nggak ketemu. Wikaria. Mulai Wikaria Ghazali. Nah, ini yang pertama ini Geocities. Anda lihat nih. Kalkulus 3 ini, akriliknya nih. Dulu langsung ini ya websitenya. Halo? Ya, Pak. Nah, turun ke bawah. Ini, kalau baca-baca, ya saya ngajar 4 Februari 1983 ada di sini. Terus sekarang sudah jadi karyawan kontrak. Ya ini buku. Nah, buku yang pernah saya tulis ini publikasi ilmiah. Ini ada buku yang telah terbitkan. Ini buku-buku yang pernah terbitkan. Ini tahun 9192. Ini adalah penerapan matematik dengan bahasa basic di Elek Media Kopatindo, Gerak Media Group. Kemudian ini matematik dan transisi linear atau aljabar linear. Kalkulus 1 ini ya, kalkulus lanjut ini kalkulus 2. Nah, ini edisi kalkulus 1 edisi 1. Edisi 2 tadi, ini kalkulus lanjut edisi 2. Kemudian ini terbitkan di BINUS. Ini adalah teori dan penyelesaian persamaan diferensial biasa. Tapi kata biasanya kok hilang. Ini edisi 3 dari kalkulus lanjut. Ini buku-buku yang pernah ditulis ya oleh saya. Kemudian ya itu tahu aja. Nah, tadi kita roll balik lagi. Ini tadi yang di atas tadi, terus turun ke bawah. Nah, ketemu nih
digital konten kalkulus 1 oleh saya sendiri kan. Nah, ini kuliah di kelas ya, di kampus Anggrek. Di syuting sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu asalnya. Ya, di shoot itu dibantu mahasiswa untuk saya bawa tripod dan mic-nya direkam. Ya, kalau misalnya kita lihat sini. Ini rumus nih, ini ada nih. Oh, diferensial. Ya. Nah, ini kontinuitas tadi ya. Yang tadi saya terangkan Anda ada ya kan? Ada kan tadi? Ada Pak. Iya Pak. Berapa? Ada Pak. Ya, ini contohnya kita lihat. Anda lihat sini. Ini yang batu di apa? Di forum yang saya masuk itu ini ya, ada ya. Disampaikan nanti Iya, Pak. infinite series. Apakah dia itu konvergen atau dia divergen? Oke ya. Nah, untuk teknik industri itu hanya ada double linear gitu. Tapi ini yang PSKS. Kalau Anda belajar yang 2 SKS mungkin ya, campur mungkin dengan yang lain juga. Nah, ini kalkulus 3 sama 2. Ini dulu saya siapkan untuk mahasiswa Qatar itu, mahasiswa TKI Indonesia yang ada kuliah, yang ada kerja di Qatar, yang ambil teknik industri kalkulus 1, S1 teknik industri ya. Ini kalkulus 2-nya ya. Ini kalkulus 3-nya. Tapi mungkin ada perubahan ya. Materi sedikit ada. Ini dulu saya buatkan untuk mereka gitu. Oke. Di bawah ada lagi sebetulnya kalau ada perhatiin buka nih. Masa-masa ini ada pembut ini. Ini ada soal-soal ujian yang dulu. Kemudian ini ada penerumus dari mana rumus S pangkat N, L hospital, integral parsial, rumus reduksi, rumus Euler, rumus derek Fourier, bilangan Euler ya. Kalau mau ke dalam transformasi Laplace juga ada ya. Nah, ini yang ITB ya, ITB ada 2 profesor matematik yaitu Profesor Wono Setiabudi dan Profesor Hendra Gunawan. Ini dua-duanya dari ITB matematik ya, saya kenal baik, beliau senior ya dari saya atau sebaya mungkin, bernasib baik kalau saya hanya sampai level kepala ya. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Nggak ada Pak.